Oke teman-teman, ini gue lagi mau panen ya, panen jentik ya. Karena gue takut jentik ini nanti mengganggu populasi si kutir. Tapi gue nggak masalah sih, gue emang sengaja ya. Jadi di kolam kutir gue ini baru gue inokulasi beberapa hari ya. Belum banyak kutirnya, belum terlalu banyak. Nih kayaknya juga hujan pada bersembunyi. Tapi kalau diperbesar nih kutirnya udah lumayan teman-teman. Mungkin gue harus deketin langsung ya, ini nggak terlalu kelihatan soalnya. Ini kutirnya udah banyak teman-teman sebenarnya. Cuma nggak terlalu terlihat ya. Ada nih kutir plus jentik. Nah tapi kekhawatiran gue jentik-jentik ini mengganggu populasinya si kutir gitu, makanya gue ambil jentik-jentiknya. Tapi nggak masalah sih kalau menurut gue, karena dengan ukuran kolam 3 kali 2 meter ini kebayang gimana cara gue memusnahkan jentik-jentik, kan susah. Jadi mendingan gue serokin aja, gue nikmatin aja. Karena di kolam yang sebelah ini pun gue masih bisa panen kutir teman-teman, banyak nih kutirnya, panen tiap hari masih bisa gitu ya kan. Jadi teman tiap hari masih bisa. Nah kalau ini kan gue bisa sekalian nih, enak nih. Jadi kalau kutirnya masih belum berkembang ya kan, gue bisa panen jentik-jentik juga, lumayan teman-teman, banyak tuh kutirnya. Nah ini gue panen kutir nih, daripada nyari-nyari nggak jelas kan. Nyari nggak jelas ternyata jentik-jentik yang kita pakai itu deket pabrik ya kan, banyak kandungan logamnya, bikin ikan kita pada mati tiba-tiba gitu, banyak penyakit. Kalau ini kan jelas nih kandungannya, ya paling ya ini gue pakai kotoran sapi ya. Ini gue pakai kotoran sapi teman-teman. Yang gue pakai ini kotoran sapi sama kotoran ayam gue campur. Gue masa ada-adanya aja, nggak usah ribet-ribet. Ini kebetulan kotoran puyuh, gue ngambil gratis sama temen ya. Karena kotoran itu kan ya kalau kata Ustadz sih, kotoran tuh nggak boleh diperjualbelikan ya. Jadi gue dikasih gratis sama dia gitu. Jadi gue nih kotoran puyuh gratis. Cuma kan gue nggak enak gratis-gratisan mulu gitu. Nah kalau ini gue memang di depan sekitar gue nih banyak kotoran sapi. Nah tuh kotoran sapi tuh. Jadi ternyata ada manfaatnya juga ya. Selama ini gue kesel nih si orang-orang sekitar kampung tuh buang-buang kotoran sapi ditaruh di komplek, makanya komplek gue jadi gersang gara-gara abis dimakanin sama sapi ya di komplek gue. Tapi alhamdulillah sih ternyata ada manfaatnya juga ya. Jadi gue bisa pakai kotoran sapinya buat kultur kutu air gitu. Nggak apa-apa lah kalau gitu. Ya jadi buat gue bikin kutu air, alhamdulillah kebantu banget dengan adanya kotoran sapi. Nah ini teman-teman, panen aja, habisin aja jentik-jentik semua. Kalau emang khawatir jentik-jentik ini bikin populasi kutirnya terganggu. Tapi sih selama ini kalau besar kayak gini masih bisa kok, yang gue lakukan masih bisa. Kecuali kalau mungkin lahan kita kecil, kita pakai kolam kecil ya, mungkin akan keganggu banget, akan berebutan makanan dengan kutir gitu ya. Oke, ini dia gue lagi panen teman-teman, panen jentik bukan panen kutir. Kalau kutirnya belum jadi gitu ya, kutirnya belum jadi, emang butuh kesabaran ya, nggak langsung ada kutirnya. Nah starter yang gue masukin juga nggak banyak-banyak teman-teman, sedikit aja ya. Karena gue starternya semua ngambil dari alam ya teman-teman ya. Gue starter semua ngambil dari alam, gue murnikan dulu, jangan sampai ada kelompok-kelompok yang lain, ada Copepoda yang lain ya, ada Cyclop ya kan, ada apalagi orang sering bilang kutu Z ya. Nah gue nggak tahu sebutan Z-nya tuh dari mana. Padahal bentuknya kayak huruf Y. Nah, gue sih lebih sepakat Cyclop itu namanya kutu Y, jangan kutu Z. Karena bentuknya kayak huruf Y ya. Kalau kutu Z gue nggak tahu istilah Z itu dari mana ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu informasi kenapa disebut kutu Z, gue juga nggak tahu ya kan. Kenapa disebut kutu Z? Mungkin bisa cari, bisa sharing-sharing ya. Kenapa disebut huruf Z, hurufnya Z? Kenapa nggak Y aja ya kan? Ya. Nah gitu. Jadi ini gue murnikan dulu sebelum gue masukin. Jadi gue nggak terlalu banyak juga teman-teman, ngasih starternya dikit ya. Starter yang gue berikan dikit, nggak banyak-banyak gitu. Nah ini kita habisin aja semua jentik-jentiknya. Jentik mah cepet banget teman-teman. Jadi kalau ada orang nyari jentik bingung, aneh tuh. Jentik itu gampang banget nyarinya sebenarnya. Aduh nyangkut lagi ya, nyangkut ya. Jentik itu gampang nyarinya, ternaknya gampang, nyarinya gampang. Udah punya kolam lebar aja jentik tuh banyak banget ya, nggak perlu diternak, datang sendiri ya kan. Karena nyamuk di mana-mana gitu ya. Jadi yang buat bilang ternak jentik itu susah, tuh aneh. Apalagi kalau dikasih ini nih, tiap malam kita kasih apa namanya, air apa tuh namanya, air beras. Nah air tajin ya orang bilang ya, air beras, air tajin tuh lebih mantep lagi. Itu bisa buat pakan si kutir, bisa juga buat pakan si jentik-jentik. Jadi ternak jentik-jentik itu gampang banget. Emang salah satu cara kalau kita pengen lebih steril ya, kita pengen jentik-jentik kita lebih bersih, lebih steril, kita ternak sendiri. Kita kan tahu nih, kita cuma menggunakan EM4 mungkin ya, atau menggunakan kotoran-kotoran ini aja, tinggal kita bersihin aja.
gitu. Karena gue udah beberapa kali kejadian ikan gue tiba-tiba mati ya. Hipotesis gue sementara sih dari pakan gue yang gue pakai, karena gue selama ini jentik gue ngambil dari luar, dimana ada jentik gue ambil. Dan kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, jentik-jentik itu ada kandungan logamnya nggak di situ ya kan, ada kandungan penyakit-penyakit yang kita nggak tahu atau enggak, kan susah tuh ya. Biarpun kita kasih air biru kemungkinan ya, kita kasih metilen blue, kita kasih air kuning, kita kasih cuci, kita bersihkan pakai deterjen, pakai sabun, kayak pakai Mama Lemon dan seterusnya, tetap aja menurut gue tetap berbahaya. Kenapa? Karena kalau dia ada kandungan logam itu di dalam, biarpun airnya udah kita kasih metilen blue, yang namanya logam ya nggak bisa bersih dengan metilen blue, susah gitu. Jadi kalau memang teman-teman ngerasa ikan sering mati, kok bisa kayak gitu ya, padahal udah dikasih metilen blue jentik-jentiknya ya kan, dan seterusnya, bisa jadi memang karena di dalam tubuhnya sudah tersimpan. Jadi residu-residu logam, sampah-sampah yang bikin ikan tuh berbahaya, itu bikin ikan itu mati, itu memang sudah tersimpan di situ teman-teman gitu. Jadi kita nggak kalau memang itu ya berarti memang kita perlu cari tempat lain ya kan, yang memang bener-bener udah terjamin kebersihannya gitu ya. Oke gitu teman-teman ya. Jadi kalau dari saya itu ya, ternak kutir sekaligus dapat jentik gitu. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat buat bikin pakan daripada bingung nyari pakan musim hujan kayak begini, bingung kan? Ya. Oh lupa teman-teman, lupa sorry. Kasih lihat dulu nih, kita kasih lihat dulu ininya, jentik-jentiknya sebanyak apa tuh, lumayan kan? Nah, ini baru berapa hari nih, lumayan ini banyak nih tuh. Ini kecil-kecil nih, ini bisa buat anak-anak cupang juga nih, masih kecil-kecil jentiknya. Enak mana jentik-jentik kalau masih kecil-kecil ya, masih seger ya. Oke, masih kecil-kecil jentiknya, enak kalau kita panen ya. Tuh banyak banget tuh, wih luar biasa. Oke teman-teman, kita panen ya. Ini buat burayak, bukan burayak sih, buat ikan-ikan anak-anak cupang yang kecil-kecil nih udah bisa nih, mantep nih ya. Kutir sekaligus jentik ya, mantep ya. Kutirnya belum terlalu berkembang ya, insya Allah 2-3 hari lagi lah kutirnya udah banyak. Oke terima kasih, yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.